3 kali dapat kirim. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan tentang legalitas dan etika bisnis. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Eni Anggariani. Saya Galang Gembira. Saya Ricardo. Selanjutnya akan disampaikan oleh Galang Gembira. Legalitas dan regulasi UMKM pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah landasan hukum utama UMKM di Indonesia. Regulasi ini mendefinisikan kriteria dan kebijakan pemerintah untuk memberdayakan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Fokus utamanya adalah pendataan, pemberdayaan, dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Pentingnya legalitas usaha yaitu ada 3. Pertama, akses pembiayaan. Legalitas seperti NIB membuka pintu bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. Yang kedua, perlindungan hukum, yaitu memberikan perlindungan dari sengketa dan kepastian hukum dalam berbisnis. Yang ketiga yaitu akses pasar formal, memungkinkan UMKM masuk ke pasar formal termasuk perdagangan global. Hambatan legalitas UMKM: akses informal, keterbatasan informasi tentang prosedur dan manfaat legalitas, birokrasi kompleks, itu proses perizinan yang dianggap rumit dan memakan waktu, beban biaya yang dianggap memperberat bagi pelaku usaha mikro. Banyak UMKM yang beroperasi di sektor informal karena hambatan ini membatasi potensi pertumbuhan bagi mereka. Jadi di sini ada studi kasus pelanggaran legalitas. Studi Austin et al. 2005 menunjukkan bahwa UMKM sering menghadapi kendala dalam mengurus dokumen legalitas. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi hukum dan terbatasnya sarana digital di daerah. Ini menunjukkan perlunya strategi pemerintah yang lebih inklusif seperti digitalisasi sistem, perizinan yang sederhana, program sosialisasi, dan pendampingan berbasis komunitas. Lanjut di sini ada tantangan utama legalitas UMKM. Yang pertama ada literasi hukum rendah, fokusnya pada produksi, kurang pemahaman tentang regulasi dan manfaat formalitas. Yang kedua ada beban administratif, proses OSS dianggap rumit, memakan waktu dan memerlukan biaya tambahan. Dan di sini ada digitalisasi tidak merata, kesenjangan infrastruktur digital dan literasi teknologi di daerah ini terpencil. Tantangan ini membuat banyak UMKM tetap di sektor formal, menghambat pertumbuhan mereka. Jadi di tantangan utama legalitas UMKM ini, pertamanya ada kurang paham hukum, yang kedua ada proses izin rumit, dan yang ketiga itu teknologi belum merata. Yang pertama itu kan banyak UMKM hanya fokus berjualan atau produksi, belum paham aturan dan manfaat punya izin status hukumnya. Yang kedua ada urus izin lewat OSS, sering dianggap ribet, lama, butuh biaya tambahan. Dan yang terakhir di daerah terpencil, internet dan pengetahuan teknologi masih kurang, jadi susah buat daftar izin online. Lanjut, yang ketiga, jangan menjawab, sosial bisnis atau RBC OECD 2021. OECD 2021 menekankan bahwa bisnis termasuk UMKM harus memperhatikan hak asasi manusia, lingkungan, anti korupsi, dan transparansi rantai pasok. Pedoman ini menjadi acuan internasional untuk tata kelola bisnis yang berintegritas dan berkelanjutan. Jadi di tanggung jawab sosial bisnis ini prinsipnya menghormati hak asasi manusia, menjaga lingkungan, melawan korupsi, terbuka dalam rantai pasok, transparansi. Tujuannya itu agar bisnis punya integritas, dipercaya masyarakat, dan bisa tumbuh dalam jangka panjang.
Next ada CSR lebih dari filantropi. Penerapan CSR dalam kerangka OECD 2021 bukan sekedar donasi, melainkan bagian integral dari strategi bisnis dan tata kelola etis. CSR harus melekat dalam kebijakan perusahaan sehari-hari. CSR berfungsi sebagai penguat legitimasi sosial perusahaan serta sarana untuk mencegah risiko reputasi dan hukum. Jadi di arti CSR ini itu akan corporate social responsibility, bukan cuma dari bantuan atau donasi, tapi bagian dari cara perusahaan menjalankan usaha dengan tanggung jawabnya. Di sini tujuannya itu untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat, menghindari masalah hukum dan reputasi, menunjukkan bahwa perusahaan peduli lingkungan dan sosial. Contohnya itu menanam pohon, mendukung pendidikan, dan membantu UMKM lokal. Selanjutnya manfaat dari CSR bagi UMKM. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan. Pelanggan dan masyarakat itu lebih percaya pada usaha yang peduli lingkungan. Yang kedua, daya saing. Daya saing itu menjadi pembeda di pasar yang ketat, terutama bagi global. Yang ketiga, peluang kerjasama. Itu membuka peluang kerjasama di lintas negara. Jadi CSR itu adalah pilar ekonomi bisnis global yang penting untuk UMKM yang ingin berkembang. Kemudian sinergi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan OECD Tahun 2021. Yang pertama, Undang-Undang tahun 20 Nomor 20 Tahun 2008 itu adalah landasan sinergi sinergi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan OECD Tahun 2021. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 itu adalah landasan hukum domestik. Maksudnya landasan hukum di dalam negara kita, Indonesia. Itu ada legalitas, pemberdayaan, perlindungan hukum, dan mendorong formalisasi usaha. Yang kedua, OECD 2021 standar etika global, itu dari HAM, lingkungan, transparansi, anti korupsi, itu adalah acuan untuk bisnis lintas batas. Integrasi keduanya memperkuat posisi UMKM dari segi legalitas untuk memastikan hak beroperasi. Kemudian CSR itu memastikan layak untuk diterima atau enggak. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Yang jadi kesimpulan dari materi kita tadi itu ada tanggung jawab sosial. Dan tanggung jawab sosial itu ada strategi bisnis, reputasi, dan daya saing. Yang kedua itu legalitas usaha. Legalitas usaha itu perlindungan hukum, akses pembiayaan, dan kepercayaan publik. Dan terakhir itu adalah sinergi, mendorong etis, inklusif, dan keberlanjutan. Legalitas dan etika adalah fondasi penting untuk membangun usaha yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Jadi kesekian dari presentasi kami. Sebelumnya kami serahkan ke Galang yang ingin menyampaikan pantun. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Kami undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit buah.